Pidana korupsi itu kok takut kalau aset dirampas, karena berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ada apa kamu yang ada di DPR sana, kenapa kamu nggak ngesahkan itu? Apa salahnya undang-undang perampasan aset itu? Kotak jernih, kan gitu. Kesempatan ada-ada saja pada saat saya menjabat, tapi kan apa harus kita manfaatkan untuk mencederai rakyat atau memperkaya? Saya menginginkan juga undang-undang perampasan aset segera untuk diundangkan, disahkan. Kayak diri dengan cara-cara yang tidak halal. Nah itu kan untuk membentengi kok, kenapa takut? Saya salah satu pelopor mengatakan sahkan undang-undang perampasan aset itu. Jampitsus ini entah dari mana akhirnya muncul pundi-pundi tindak pidana pencucian uang, sikat aja habisin semua. Ini warning kepada para pihak kepolisian, para penyidik itu, ya, berdiri tegak kau penyidik itu, jangan kau bermain-main di alur hukum. Kasihan pencari keadilan. Demikian juga di JPU, pada saat kau memberikan dakwaan, putuskan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga betul-betul marwah pengadilan, masyarakat mau mengabdi kemana? Kalau hukum dipermainkan oleh orang-orang yang haus akan uang, haus. Saya mau minta kepada masyarakat dan saya minta kepada mahasiswa, hati-hati kalian dengan para penyusup, sehingga niat murni kalian untuk menyuarakan pendapat tercoreng oleh penyusup-penyusup. Oke, Pak Jenderal, tapi ini melihat untuk tanggal 27 ini kan kemungkinan akan ada demo kembali, di mana nih mahasiswa akan ya bersama masyarakat sipil juga nantinya. Itu tujuannya untuk di DPR, dan salah satunya adalah untuk mempertanyakan ini RUU perampasan aset seperti yang sudah lama sekali ini belum juga disahkan nih, Pak. Akankah tanggal 27 ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atau seperti apa menurut Pak Jenderal? Ya, nggak usah kita terlalu dalam mengatakan puncak kemarahan masyarakat. Ya, kita seolah-olah kita membakar masyarakat untuk supaya terbakar dengan peristiwa itu. Tetapi saya dulu dari kemarin berapa bulan yang lalu selalu menyatakan, kenapa sih takut untuk mengeluarkan undang-undang perampasan aset itu? Kenapa harus takut? Makanya jangan lakukan tindak pidana korupsi itu. Kok takut kalau aset dirampas, karena berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ada apa kamu yang ada di DPR sana, kenapa kamu nggak ngesahkan itu? Apa salahnya undang-undang perampasan aset itu? Makanya cari makan, cari hidup tuh yang normal-normal saja, yang bukan hakmu nggak usah kau makan, kan gitu. Cari aja, kita sehat walafiat kok. Saya dari dulu sampai sekarang tuh sehat walafiat, saya olahraga terus, sehat, kotak jernih, kan gitu. Kesempatan ada-ada saja pada saat saya menjabat, tapi kan apa harus kita manfaatkan untuk mencederai rakyat atau memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak halal? Jangan. Saya menginginkan juga undang-undang perampasan aset segera untuk diundangkan, disahkan. Kenapa harus tarik ulur? Ada apa sih di balik itu? Kok takut banget sih? Kenapa kamu takut untuk apa? Untuk mengesahkan undang-undang itu? Padahal itu sebenarnya untuk membentengi orang-orang tidak melakukan perbuatan tindak pidana, memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak halal. Nah itu kan untuk membentengi kok, kenapa takut? Saya salah satu pelopor mengatakan sahkan undang-undang perampasan aset itu, biar betul-betul negara kita aman, koridor hukum berjalan dengan baik. Ya, makanya aparat penegak hukum juga benar juga gitu loh. Jangan seperti ceritanya ex Jampitsus ini, entah dari mana akhirnya muncul pundi-pundi tindak pidana pencucian uang, sikat aja habisin semua. Ini warning kepada para penegak hukum, bela masyarakat, bela pencari keadilan, bukan membela siapa yang bayar. Itu yang paling penting. Belalah itu, ya. Kau juga jadi pengacara juga, kau bela hak-hak dia. Jangan mentang-mentang ada sesuatu dari samping itu kau pura-pura bego gitu loh. Nah, khususnya dari aspek-aspek penegakan hukum. Kalau dari pihak kepolisian, para penyidik itu, ya, berdiri tegak kau penyidik itu, jangan kau bermain-main di alur hukum. Kasihan pencari keadilan. Demikian juga di JPU, pada saat kau memberikan dakwaan atau tuntutan, berikanlah tuntutan yang berakidah hukum. Demikian juga hakim yang putuskan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga betul-betul marwah pengadilan, marwah hakim itu berjalan dengan baik. Negara kita aman dan tenteram.
Ya kalau nggak ini dilakukan, ya jangan salahkan juga masyarakat akan bersuara, Ya. akan melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, kan kita tidak berharap bahwa peristiwa nanti ini akan terjadi lebih parah dari yang dulu. Ya. Nah, kita cegah. Siapa yang cegah? Ya pemangku-pemangku kebijakan ini. Kamu jangan diam-diam aja tutup mata semuanya gitu loh. Saya juga mantan pejabat negara kok. Tapi apa mata saya buta melihat orang mencari keadilan? Nah, itu kira-kira gitu ya. Ini kan sudah setahun juga, ini kemarin waktu demo chaos yang Agustus tahun lalu, Pak Jenderal. Itu kan sudah chaos juga, dan itu adalah membahas juga untuk ya itu RUU perampasan aset kan. Gitu. Dan ini sudah masuk 1 tahun lagi nih, masuk Agustus lagi nih. Dan dari Pati itu sudah berbondong-bondong kemarin sudah datang ya gitu ke Jakarta untuk mereka akan siap melakukan menyalurkan pendapatnya di pada tanggal mereka ya. Iya, tanggal 27 nanti gitu. Jika memang ini tidak juga dilakukan dari DPR, ini semua seperti apa nih Pak Jenderal, menurut Pak Jenderal akan seperti apa negara ini? Masyarakat udah nggak percaya lagi sepertinya sama DPR khususnya. Bukan negara tidak percaya, memang sudah mulai tidak percaya. Kan gitu. Karena undang-undang Masyarakat ya, hukum masyarakat. dipermainkan. Loh, sekarang masyarakat mau mengabdi kemana? Iya. Kalau hukum dipermainkan oleh orang-orang yang haus akan uang, haus akan sesuatu, semua butuh uang, tapi jangan halalkan segala cara untuk uang. Itu prinsip. Nah, sekarang kalau sebenarnya seperti kayak gini datang, ini merupakan warning. Warning bagi pemerintah, wahai pemerintah, kau lihat ini situasional yang sudah tidak kondusif. Dan saya mohonkan juga kepada aparat intelijen negara supaya turun juga mengeliminir. Saya yakin dengan situasional ini para penyusup sudah mulai masuk untuk membuat situasi ini menjadi instabilitas. Nah, ini yang bahaya, yang kasihan. Saya meminta kepada masyarakat dan saya meminta kepada mahasiswa, hati-hati kalian dengan para penyusup. Sehingga niat murni kalian untuk menyuarakan pendapat tercoreng oleh penyusup-penyusup ini. Siapa penyusup-penyusup ini? Ingin negara kita hancur. Ya. Kalau sudah hancur, apa kata perlu Aceh semakin ribut, Papua semakin ribut. Sekarang tuh di Kalimantan sudah mulai. Udah mulai muncul satu-satu. Tapi besok Bali nanti coba tuh. Jadi apa negara Indonesia? Apa kita pengen jadi Yugoslavia? Apa pengen kita jadi Uni Soviet? Karena apa? Ya itu tadi. Karena perekat itu pecah. Nggak dipersatukan. Dipersatukan apa? Dengan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, saya mohonkan juga ya sektoral saja lah, nggak usah berbondong-bondong datang ke Jakarta ngapain sih? Bikin mumet Jakarta juga. Sekarang aja ada mumet, apalagi nanti datang dari segala penjuru. Terus ngapain di sini? Ya, suarakan aja di daerah masing-masing. Itu harapan saya. Nah, tapi ya, tetap juga ingat mereka melakukan itu karena ada rasa kekecewaan terhadap pemerintahan yang sah ini. Tolong mata telinga daripada pemerintah betul-betul jernih, telaah, laksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat itu sehingga embrio-embrio perpecahan itu bisa dieliminir. Gitu kira-kira ya. Oke.